Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Oke, kembali lagi dengan saya Neng Indro. Sekarang kita mau belajar latihan soal limit fungsi trigonometri ya. Jadi di video sebelumnya kalian udah belajar beberapa latihan soal limit fungsi trigonometri, dan di video kali ini kita bakalan lebih memperdalam lagi soal-soal tentang limit fungsi trigonometri. Oke, saya ingatkan nanti di soal-soal ini kalian harus paham yang pertama dalam pemfaktoran, yang kedua yang sering kita pakai adalah identitas trigonometri, khususnya adalah sudut rangkap, dan biasanya yang cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1, kayak gitu ya, sudut rangkapnya dihafalkan. Nah, kadang juga beberapa ada yang penjumlahan dan perkalian yang sinus dan kosinus, tapi itu agak jarang sih, tapi harus kalian pahami juga. Oke, jangan lupa kalian yang udah sampai sini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak ya. Nah, jangan lupa juga komen di bawah biar kita ada interaksi ya. Misal kalian mau komen Kak kecepatan, atau kalian mau komentar request materi yang lain, boleh banget, silakan tinggalkan pesan di bawah ya. Oke teman-teman, soal yang pertama adalah 2x kuadrat min x sama dengan 0. Jadi kita mau memfaktorkan ketika dia punya dua suku. Nah, kita lihat di suku pertama dan suku kedua mereka sama-sama punya apa? X ya, betul banget. Berarti di sini X, kita keluarkan X-nya, kita buat kurung buka, kurung tutup sama dengan 0. Seperti ini ya. Kemudian X kali berapa supaya hasilnya 2X kuadrat. Nah, berarti X-nya ini harus dikalikan dengan 2X. Seperti ini ya. X kali 2X jadinya 2X kuadrat. Terus dikurangi X kali berapa supaya hasilnya X? Berarti dikalikan dengan 1. Oke, betul. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita mempunyai dua suku. Ini suku pertama dan ini adalah suku kedua. Karena dia perkalian, maka solusi yang pertama adalah ya udah tinggal yang depan kamu sama dengankan dengan 0. Berarti ini ya yang pertama ya. Berarti yang pertama adalah X sama dengan 0. Nah, lalu pemisahnya adalah atau yang ini adalah 2X min 1. Oke, berarti 2X min 1 sama dengan 0. Gini. Nah, berarti kita operasikan yang sebelah sini ya. 2X min 1 sama dengan 0. Berarti gimana tuh? Berarti 2X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan menjadi 1. Betul, berarti ini X sama dengan, karena ini perkalian pindah ke sana menjadi pembagian. Oke, berarti ini 1/2. Oke, berarti di sini jawabannya adalah X, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan setengah. Seperti itu ya. Oke, ini kalau dicari himpunan penyelesaiannya. Oke, kalau cukup memfaktorkan saja, di sini kita cukup ilmunya sampai memfaktorkan. Ini ya, sebelah sini ya. Kita memfaktorkan. Yang kedua adalah ketika koefisien di depan X sama dengan 1. Di depan X kuadrat ini maksudnya ya. Di depan X kuadrat sama dengan 1. Ini maksudnya ya, jadi di sini itu di depan X kuadrat angkanya adalah 1. Oke, berarti jika seperti ini, caranya adalah kalian cari dua angka, ketika dikalikan, kita ibaratkan ini bunderan dan segitiga, ketika dikalikan hasilnya adalah yang belakang. Ini ya, hasilnya adalah 12. Kemudian kalian cari dua angka, kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang tengah. Berarti ini yang tengah ya, cukup kalian ambil koefisiennya, berarti ini adalah 7. Oke, berarti kalian cari itu dua angka, kalau dikalikan 12, kalau dijumlahkan 7. Berapa itu angkanya? Berarti angkanya adalah 3 dan 4. 3 dikali 4, 12. 3, oh ini plus ya, maaf ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Paham ya? Jadi dua angka kalau dikalikan belakang, kalau dijumlahkan yang tengah. Oke, kalau udah ya udah kita bikin
kurung buka, kurung tutupnya. Jadi kurung buka, kurung tutup, ada dua ya, kurung buka, kurung tutup, terus sama dengan 0. Gini, ini kan X kuadrat, berarti X kuadrat itu terbuat dari X dan X. Nah, ingat, syarat kita memfaktorkan di sini harus positif ya. Jadi kalau nanti masih negatif, harus kalian kalikan semua dengan negatif 1. Oke, berarti di sini 3 dan 4 positif semua ya. Berarti positif 3 dan positif 4. Gini caranya. Bisa ya? Oke, langsung lanjut aja. Sekarang kita mau mencari pemfaktoran ketika koefisien di depan X kuadratnya lebih dari, nah ini bukan sama dengan ya, maaf, lebih dari 1. Nah ini contohnya 2, di sini 5. Nah biar kalian mahir, saya kasih contoh 2 ya. Oke, yang pertama, nah ingat ini agak beda sedikit dengan yang koefisiennya 1. Nah, coba kayak gini nih. Pertama adalah kalian harus mengalihkan angka yang di depan sendiri dengan yang di belakang sendiri. Oke, 2 kali 2 sama dengan, saya tulis ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, nah seperti tadi, kita harus mencari dua angka, kalau dikalikan hasilnya 4. Nah, kita cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya adalah 4. Ini ya, hasilnya itu yang ini. Kemudian kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang tengah. Ingat-ingat, kalau dikalikan 4, kalau yang dijumlahkan pokoknya patokannya yang tengah-tengah. Oke, cari angkanya. Nah, kita berpedoman pada di sini penjumlahannya kok negatif ya? Negatif kan biasanya berarti negatif dan negatif. Nah, berarti supaya jadi 4, berapa kali berapa tuh supaya jadi 4 dan dijumlahkan itu negatif 5. Kita coba negatif 1 dikali dengan negatif 4. Jadi kalau sininya positif hanya ada dua kejadian. Ketika negatif kali negatif atau positif kali positif, sedangkan penjumlahannya negatif. Ya udah kita ambil aja yang negatif kali negatif. Nah, kemudian di sini ada negatif 1 ditambah negatif 4. Utang 1, utang lagi 4. Berarti utangnya adalah 5. Gini, udah pas ya? Udah, kalau udah tinggal kayak tadi, bikin kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, sama dengan 0. Nah, bedanya, ingat di sini, patokannya adalah depannya adalah 2x kuadrat. Ini ya, 2x kuadrat. Nah, jadi yang kita tulis adalah 2x dan 2x. Gini ya, 2x dan 2x. Mana tuh? Mana? Sini. 2x dan 2x. Loh, kenapa 2x dan 2x, Kak? Nanti kan kalau dikalikan jadinya 4x kuadrat. Oke, supaya nanti adil berarti harus kalian bagi dengan 2. Paham ya? Kalau di sini 2 berarti di sini juga dibagi dengan 2 gitu ya. Oke, kemudian berarti di sini ada negatif 1 dan negatif 4. Negatif 1, negatif 4. Oke, kemudian ini kita kan perkalian, jadi yang dibagi 2 cukup salah satu. Nah, kalau ini kan nggak bisa ya, 1 dibagi 2, berarti yang kita bagi 2 adalah yang sebelah sini. Oke, kita bagi 2, berarti hasilnya adalah kita bagi 2, 2x min 4. Kita bagi 2, nah ini ya. Oke, ini kita bagi 2 semuanya. Yang 2x dibagi 2 hasilnya x, yang negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Gini. Oh, berarti ini pemfaktorannya. Berarti kesimpulannya di sini ya. Aduh, maaf ya, dusel-duselan ya. Berarti 2x min 1 dan x min 2 sama dengan 0. Gini ya. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Pokoknya yang ini. Yuk. Coba, berarti langkah pertama. Tadi gimana? Yang depan kamu kalikan dengan yang paling belakang. 5 dikali 6 sama dengan 30. Oke, kemudian cari dua angka. Kalau dikalikan hasilnya yang 30. Kalau dia dijumlahkan hasilnya yang tengah-tengah. Tengah-tengahnya berapa? Ya, tengah-tengahnya adalah positif 17.
Ya, ada ide berapa? Berapa kali berapa? Kalau dikalikan 30, kalau dijumlahkan 17. Berapa coba? 10 kali 3 nggak bisa dijumlahkan. Berarti angkanya adalah 15 kali 2. Di sini 15 plus 2. Paham ya? Terus seperti tadi lagi, berarti kita buat kurung buka, kurung tutup. Di sini ada kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup sama dengan 0. Ingat ini 5x, udah tinggal kita double aja. 5x di sini 5x. Jangan lupa per, karena dia 5, pernya juga berarti 5. Gini ya. Oke, berarti positif semua ya. Positif 15 dan positif 2. Kira-kira yang bisa dibagi yang depan ya. Berarti yang 5x plus 15 dibagi 5. Yang depan dibagi 5 dapat X, yang belakang dibagi 5, 15 dibagi 5 dapat 3. Oke, kesimpulannya berarti ini udah kecoret ya, ini juga tadi udah kecoret. Oke, berarti tinggal X plus 3 dan 5X plus 2 sama dengan 0. Gini, udah ya? Nah, ini bakalan membantu kalian nanti dalam mengerjakan limit. Oke, yang pertama. Langsung aja kita ngerjain. Yuk, limit X mendekati 0 derajat dari 2X kuadrat plus X per sin X. Oke, yang atas 2X kuadrat plus X. Gimana tuh 2X kuadrat plus X? Berarti kan harusnya ketika mau dicoret dengan sin, harusnya itu dalam bentuk perkalian. Berarti kita ubah dulu itu dalam bentuk perkalian. Nah, berarti semuanya sama-sama punya X, pinter, berarti X-nya kita keluarkan. Gini, ingat karena dia dua suku ya, jadi bentuk pemfaktorannya seperti ini. Supaya jadi suku yang pertama, X-nya ini harus kita kalikan dengan 2X, pinter. Jadikan X kali 2X sama dengan 2X kuadrat. Kemudian plus X kali berapa supaya hasilnya X? Berarti X-nya dikalikan dengan 1. Nah, gini ya teman-teman. Oke, yang bawah adalah sin X. Loh, limitnya mana? Kok nggak ditulis? Iya, kakak lupa. Sebentar, limit X mendekati 0 derajat. Oke, lanjut. Kemudian kita jodoh-jodohkan ya. Limit X mendekati 0 derajat. Yang ini kita pecah dulu. Yang ini kita pecah jadi limit X mendekati 0 derajat, X kita jodohkan, karena ini ada perkalian ya, jadi X bisa kita jodohkan dengan sin X. Oke, X per sin X. Nah, kesisa yang atas, ya udah kalau kesisa yang atas tinggal ditaruh di atas, 2X plus 1 gitu. Terus kita unboxing ini, karena dia perkalian, kita, lah ini apa? Kok, maaf, derajat ya. Oke, ini kita pecah jadi X per sin X. Nah, kemudian dikalikan limit X mendekati 0 derajat dari yang sini. Karena dia perkalian kan bisa di unboxing 2X plus 1. Oke, kemudian yang sebelah sini kita pakai sifat apa? Pakai sifat yang sin. Nah, berarti kita cuma tinggal lihat koefisiennya. Di sini ada angka 1, di sini ada angka 1. Udah, berarti ini 1 per 1 dikali. Ini adalah tinggal kita masukkan aja 0 derajatnya 2 kali 0, 0 plus 1, 2 kali 0, 0 plus 1, 1. Berarti di sini adalah 1. Udah, berarti 1 per 1 kali 1. Hasilnya adalah 1. Gini ya teman-teman. Bisa ya? Oke, kalau masih bingung silakan di pause dulu, dicermati ya. Jangan lupa ditulis di buku catatan kalian. Oke, nomor 2. Langsung nomor 2 ngebut ya kita ya. Nomor 2. Kan kemarin udah ya, ini tinggal mendalami lagi beberapa. Oke, nomor 2 adalah di situ ada perkalian, tapi yang atas udah ya, udah bener kayak gitu ya. Nah, yang bawah nih yang perlu kita rubah. Nah,
tadi kan kita belajar memfaktorkannya itu kuadrat. Nah, ini kalau pangkat 3 gini, gimana cara memfaktorkannya? Nah, kita lihat pakai sifat yang pertama gini, dilihat di ruas pertama, ruas kedua, ruas ketiga, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, mereka sama-sama punya X. Betul, berarti X-nya kita keluarkan, X. Nah, berarti supaya jadi X pangkat 3, ini kita kalikan dengan X kuadrat. Nah, supaya jadi 3X kuadrat, X ini kita kalikan dengan 3X. Gimana, paham ya? Oke, kemudian ditambah supaya jadi 2X, X ini kita kalikan dengan 2. Betul. Nah, yang atas gimana? Yang atas udah sih kayaknya ya. Oh, ini jangan lupa, ini pemfaktoran kuadrat sempurna. Kita oret-oret dulu di sini. Kayaknya di video sebelumnya udah ada ya. Kalau kalian punya, sini oret-oretannya ya. Kalau kalian punya A kuadrat dikurangi B kuadrat, nah ketika difaktorkan mereka jadi A dikurangi B dikalikan A plus B. Gini ya. Oke, ini kan ibaratnya satunya itu 1 kuadrat gini. Oke, berarti ketika difaktorkan mereka jadi X min 1, kemudian X plus 1, yang ini tetap sin 6X. Begitu. Nah, kakak lupa lagi, ini adalah limit X mendekati 0. Mohon maaf ya. Oke, sama dengan, kita lanjutkan yang ini berarti ya. Sekarang kita pecah, berarti limit X mendekati 0 dari yang atas tetap dulu. Oke, berarti yang atas adalah X, kita ubah sin 6X-nya di depan. Sin 6X kali X min 1 kali X plus 1, kemudian yang di sini ada X ya, X, biar nanti ini langsung berjodoh. Kemudian kali yang ini kita faktorkan. Nah, ingat cara memfaktorkan tadi ya. Gimana? Ini di depan X kuadrat koefisiennya 1, berarti pakai cara yang gampang. X kuadrat terbuat dari X dan X. Cari 2 angka, kalau dia dikalikan itu hasilnya belakang 2, dan ketika dijumlahkan hasilnya 3. Berapa tuh? Berapa kali berapa? Berarti jawabannya adalah positif 2 dan positif 1. Jadi kan 2 kali 1, 2. 2 ditambah 1 itu 3. Bisa ya? Oke, langsung lanjut. Ini udah berjodoh. Nah, ini udah perkalian semua. Jadi ketika semuanya udah perkalian, kita bisa melihat yang atas dan bawah. Ketika ada unsur yang sama, kita bisa mencoret. Mencoret itu apa ya? Menyederhanakan. Ya, nyoret lah ya bahasa kaliannya ya. Oke, kita coret aja X plus 1. Mana ini kok pulpennya nggak masah? Oke, bentar. Ini X plus 1, X plus 1. Oke, udah kecoret ya. Kemudian berarti sisanya udah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Berarti sekarang kita tinggal unboxing limitnya. Kita distribusikan untuk semuanya. Limit X mendekati 0 dari sin 6X per X. Nah, dikali limit X mendekati 0 dari X min 1 per sisanya ini ya, X plus 2 gini. Jadi kan tadi dipasang-pasangkan. Kenapa nggak masangin ini sinnya dengan X plus 2? Kan ininya harus sama. Kalau ini kan ada 2 suku, kita cari yang 1 suku. Oke, berarti sama dengan ini, tinggal kita lihat koefisiennya ya. 6 per, di depan sini ada angka 1. 6 per 1 dikali, ini berarti limit aljabar, tinggal dimasukkan 0 masuk ke sini, 0 dikurangi 1 min 1 per 0 plus 2, 2. Oke, berarti hasilnya negatif 6 per 2. Negatif 6 dibagi 2, berarti hasilnya adalah negatif 3. Gini, bisa ya teman-teman ya? Oke. Bernafas dulu, di pause dulu, oke ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, di situ ada limit X mendekati 0 derajat dari sin 4X dikurangi sin 2X per 6X. Nah, loh kok ini kayak gini ya?
Kok ini pengurangan? Harusnya adalah perkalian. Nah, jangan bingung kalau ada pengurangan kayak gini, kita pakai sifat penjumlahan. Kita pakai sifat pecahan. Nah, ini pecahan ini, pembilang penyebut. Penyebut ini kan miliknya suku pertama dan miliknya suku kedua. Oke, saya unboxing dulu limit. X mendekati 0 derajat. Yang ini kita pecah ya, dibagi-bagi. Berarti sin 4x per 6x dikurangi sin 2x per 6x. Nah, bisa ya kita buat kayak gini ya. Jadi kan penyebut itu miliknya suku pertama dan juga miliknya suku kedua. Oke, lanjut. Berarti limit X mendekati 0 derajat dari sin 4x per 6x kita distribusikan limitnya. Min limit X mendekati 0 derajat dari yang ini sin 2x per 6x. Oke, berarti sama dengan pakai sifat ya. Ini udah ya, tinggal berarti 4 per 6 dikurangi yang ini 2 per 6. Berarti 4 dikurangi 2. 2 ini kan penyebutnya udah sama. Tinggal yang atas yang bekerja. 2 per 6. Kita sederhanakan 2 per 6 itu adalah 1/3. Oke, it's simple. Bisa ya? Bisa pasti. Kalian pasti bisa. Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Ada limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 kali tan per sin. Nah, ini udah perkalian, udah tan sin, udah aman ya. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya. Tadi nomor 1, 2, dan 3. Harusnya sebelum kalian lanjut ke sifat-sifat yang limit, kan harus kita substitusi langsung dulu. Ini ya, 2 kuadrat. Kalau hasilnya 0 per 0, baru kita pakai cara lain. Apakah ini 0 per 0? Kita buktikan dulu. 2 kuadrat 4. 4 dikurangi 4, 0 dikali tan 0 plus 2. 0 kali berapapun 0 per 0 plus 2, 0. Sin 0, 0. 0 per 0. Oke, bentuknya tak tentu ya. Oke, nah harus terbukti seperti ini dulu. Kalau dia bentuknya tak tentu, baru kita lanjut ke cara yang lain. Oke, berarti langsung lanjut cara yang lain. Limit X mendekati 2 dari, ini kita faktorkan. Oke, berarti kita mempunyai ini A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. B-nya itu adalah 2 kuadrat. B-nya itu 2 berarti. Berarti kita buat kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup. X 4 itu terbuat dari negatif 2 plus 2. Ingat harus selang-seling, min plus dikali dengan tan X plus 2. Gini. Kemudian yang ini sin kuadrat X plus 2. Berarti sin X plus 2-nya ada 2 dikali sin X plus 2. Oke, yang ini udah berpasangan, yang ini udah berpasangan. Nah, ini sendirian. Oke, kita distribusikan limitnya. Limit X mendekati 2. Ini sendirian ya. X min 2 dikali dengan, yang ini kita pasangkan dengan yang ini. Limit X mendekati 2 dari X plus 2 per sin X plus 2. Gini, kemudian limit X mendekati 2 dari yang ini ya, tan X plus 2 per sin X plus 2. Gini. Oke, nah berarti hasilnya adalah yang ini langsung kita substitusi. 2 dikurangi 2, 0 dikali yang ini 1 per 1. 1. Ini kan hasilnya kayak permen per sin permen. Berarti 1 per 1 dikali ini juga sama 1 per 1. 0 kali berapapun hasilnya adalah 0. Oke, bisa ya? Langsung lanjut nomor 5. Nomor 5, di situ kita punya udah perkalian, terus di sini berarti difaktorkan. Nah, sebelum faktorkan harus dibuktikan dulu bahwa dia 0 per 0 enggak. Kalau 0 per 0 baru pakai cara lain. 2 kali 2, 4, 4 tambah 1, 5. 5 dikali ini 0 ya, 0 dikurangi, 2 nih. Oh, mohon maaf, ini 2 X-nya. 2 dikurangi 2, 0. Tan 0, 0 per ini 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 4, 0. Gini ya, berarti 0 per 0. Oke, berarti dia adalah tak tentu. Oke, kalau tak tentu kita lanjut ke cara
lain ya. Berarti sama dengan limit X mendekati 2 dari, nah kita buat dulu yang di sini berarti 2X plus 1, kemudian dikali yang atas udah ya, bener ya, tan X min 2. Nah yang di sini kita pecah, berarti jadi ini kuadrat sempurna ya, X karena tengahnya min jadi min, plus 4 itu terbuat dari positif 2 dan negatif 2 dan positif 2 gini. Nah, kemudian kita distribusikan limitnya, limit X mendekati 2, kita jodohkan dengan yang sama. Ini X min 2, kita jodohkan dengan yang sebelah sini ya. Berarti boleh kita tukar-tukar karena dia perkalian. Mohon maaf, ini adalah X min 2. Sini X min 2, berarti yang bawah juga kita buat jadi ini X min 2, yang bawah kita buat jadi di sini X min 2. Gini ya, dikalikan dengan limit X mendekati 2 dari ini ya, yang belum ya, 2X plus 1 per yang belum ini X plus 2. X plus 2. Oke, kita kerjakan. Ini kayak tan permen bagi permen. 1 per 1. Dikali yang ini kita substitusikan. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5 per 2. 2 tambah 2, 4. 5 per 4. Hasilnya berapa? 1,25. Nanti tergantung di pilihan jawaban. Mau desimal atau pecahan seperti ini. Gitu. Oke, paham ya? Oke teman-teman, mungkin sekian aja video kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian ya. Pokoknya udah kelas 3, semangat terus belajarnya. Jangan setel kendo ya, udah kelas 3 nih walaupun masih semester 1. Persiapkan masa depan kalian, habis ini kalian harus UTBK. Tulis cita-cita kalian mau melanjutkan di universitas mana. Kemudian biar kalian bisa mempersiapkan sejak ini dari sekarang ya. Dan jangan lupa juga kalian harus mulai sedikit demi sedikit belajar soal SBM, PTN, UTBK ya. Soal UTBK karena agak sedikit susah-susah yang bagian matematikanya. Oke? Yaudah segini aja, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman.